Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan ini adalah update untuk posisi Bitcoin menjelang closing time frame weekly. Jadi teman-teman sekalian, sepertinya hari ini pergerakan Bitcoin itu penuh dengan manipulasi memasuki weekend atau di hari Minggu. G20 meeting sedang berlangsung dan tadi kita sempat ngadain live streaming ya sekitaran sore hari antara jam 5 sampai jam 6 sore. Kita banyak ngebahas di sini altcoins, bagaimana view saya, kemudian kita ngelihat altcoins mana yang sebenarnya secara overall biasnya masih bearish, dan juga untuk Bitcoinnya sendiri itu kita cuma review sekilas dan saya sampaikan bahwa overall saya ngelihat Bitcoin itu bisa dibilang weekend itu adalah yang paling rawan manipulasi. Ya kalau kita lihat sih pada time frame 4 jam saat ini kondisi kita membentuk semacam ascending channel. Ya, jadi dari ascending channel itu ada reaction. Bitcoin kelihatannya di sini bereaksi cukup positif, membentuk semacam sebuah pin bar, buntutnya panjang ke bawah. Kemudian saat ini 2 jam 40 menit menjelang closing candle jam 7, which is di time frame 4 jam juga kelihatan seperti membentuk bullish engulfing. Saya personally nggak tahu ya, apakah ini kita akan melihat dia akan naik kembali atau apa yang terjadi di sini adalah sekedar manipulasi aja. Jadi ibaratnya ya kalau kita lihat secara keseluruhan Bitcoin tuh nggak kemana-mana. Hari ini tuh masih di dalam range yang sama yang saya mention pada video kemarin plus update sebelum-sebelumnya. Cuman di sini yang menonjol itu adalah harga sempat turun signifikan dan mengalami proses rebound. Ya, yang rancu di sini adalah apakah dia confirm breakdown atau tidak. Karena kalau misalkan trendline-nya mau lebih didetailkan lagi ya, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya enggak juga ya, dia masih bertahan di atas trendline. Jadi jatuhnya di sini Bitcoin hanya konsolidasi. Bedanya paginya turun ya, dari pagi sampai sore dia cenderung turun. Begitu hari Senin masuk di jam 3 pagi, jam 2 pagi itu udah langsung ada activity di market. Ya, baru banget tadi sebenarnya saya sempat mention ya ke salah satu member kita yang nanya, jadi apakah di sini Bitcoin sudah confirm breakdown gitu ya? Kalau saya sih personally melihat sebetulnya sudah, tadi sempat breakdown. Cuman ini ya yang menjadi concern saya. Saya selalu sampaikan hal yang sama. Tadi pertanyaannya seperti ini. Kok BTC bisa follow nggak nih ya, break and retest? Saya personally sebetulnya mau, tapi masalahnya kita udah deket banget sama opening Senin, itu jam 1 pagi tuh saya kasih infonya dan kita berbalas pesan ya di sekitar jam 1 pagi. Terus saya sampaikan beberapa poin dan di sini Bapak Muhammad Rahmat ya, kebetulan salah satu member kita juga sepemikiran bahwa takutnya kegocek ya jam 5 pagi kayak bulan Agustus kemarin. Dan you know what guys, ini pas banget jam 4 sekarang, 4.30 saya bikin video. Itu udah ya gocekannya sudah terasa ya. Jadi beruntung banget nih buat Pak Muhammad Rahmat kalau misalkan dia nggak pencet ya. Karena memang ya kita udah tahu ini kebiasaannya Bitcoin ya. Jam 1 tadi itu harganya masih di bawah. Jadi kayak breakdown dan sudah confirm. Tapi 3 jam setelahnya Anda bisa lihat pergerakan itu seperti manipulasi, balik lagi naik ke atas. Jadi kalau misalkan teman-teman stuck di sini, nah itu ya emang udah incerannya weekend ya. Kelihatannya adalah weekend waktunya cari mangsa retail yang bener-bener kecil yang gatel banget lah, ibaratnya seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita lihat time frame daily nggak jauh beda, range area kita masih sama. Bitcoin nggak kemana-mana, 23 hari terakhir kita cuma konsolidasi aja di range price yang lebih kurangnya segitu-segitu aja. Antara bottomnya itu di 25.600 dan topnya itu ada di 27.700 untuk saat ini. Range kita bermain di antara area tersebut. Jadi teman-teman bisa marking lebih kurangnya antara 27.800 sampai 25.500 dolar, yaitu untuk time frame besar atau weekly-nya. Meanwhile area demand sendiri itu masih memberikan reaction. Kita nggak tahu apakah di sini dia mengalami proses konsolidasi untuk building order supaya ada momentum untuk dia bisa rebound lagi, atau di sini kita cuman benar-benar ketahan mungkin ya kalau menurut pandangan saya sih, karena next week kan di hari Rabu itu
akan ada CPI. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa CPI ini harusnya akan memberikan impact terhadap market ya. Gak cuma kripto, tapi kita berbicara untuk stock market, forex market, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat overall, movement minggu ini itu bakal bergantung sama data di hari Rabu plus reaction market di hari Senin. Kalau kita lihat Senin kan nggak ada apa-apa nih ya. Senin tuh sepi banget, nggak ada news sama sekali, nggak ada activity. Baru ada itu hari Selasa, dan itu pun cuman OPEC monthly report. Selebihnya flat ya, flat banget, nggak ada activity. Jadi anggapannya Senin ini itu bergantung dari hasil G20 meeting hari ini, which is kita ngomongin soal ekonomi, kemudian politiknya mereka seperti apa, dan baru kemudian hari Rabu itu bergantung dari CPI. Itu bakal ngasih trigger yang cukup signifikan untuk market, dan terutama untuk Bitcoin di sini kelihatannya decision makingnya akan bergantung dari data tersebut atau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ya pada pergerakan minggu depan. Nah, berikutnya teman-teman, kemarin itu saya sempat dapat pesan ya, sempat dapat komen, saya lupa untuk bahas, tapi akhirnya saya memutuskan untuk oke, kita coba cek kembali ya. Ini sebenarnya adalah time frame weekly untuk Bitcoin, dan pertanyaannya pada saat itu adalah bagaimana pandangan saya melihat Bitcoin secara time frame weekly itu kembali bergerak di bawah simple moving average 200. Ya sebenarnya teman-teman, kita ngelihat progres ini menariknya ya. Gak cuman SMA 200 sebetulnya. Kalau teman-teman gunakan exponential moving average 21, ini juga sama. Ya, kita technically itu bergerak di bawah MA21 dan juga SMA 200. Jadi, kalau MA21-nya kalian bisa lihat di sini untuk garis yang berwarna putih. Ya, saya hapus dulu. Nah, lebih kurang seperti ini. Ketika kita berhasil break dari MA21, harga itu retest di MA21 mengalami pin bar. Habis itu mengalami penguatan bullish, impulsif banget sekitaran Maret pertengahan, dilanjut dengan koreksi dan rejection kembali terjadi pada MA21, membawa Bitcoin mengalami rebound lagi pada sekitaran pertengahan bulan Juni. Tapi semenjak itu kita ngelihat dia turun, dan semenjak dump yang terjadi pada pertengahan Agustus menyebabkan Bitcoin kembali bergerak di bawah MA21 dan SMA 200. Keduanya menunjukkan indikasi yang kurang begitu baik. Jadi mungkin teman-teman sekalian ini untuk sekedar antisipasi. Kita tahu bahwa key level kita itu ada di kisaran $25.000. Breakdown di bawah 25.000 itu bakal ngajak Bitcoin untuk retest lagi terhadap area 22.400 sampai $22.000. Ya, jadi kita bisa membuka range lebih besar sampai kisaran area tersebut jika seandainya Bitcoin gagal mempertahankan area support resistance yang paling major di kisaran $25.000. Ya, itu sementara ini pandangan kita. Nah, permasalahannya adalah sebetulnya kalau kita lihat dari kondisi dolar indeks sendiri, ini kita sudah mendekati range area resistance-nya. Jadi soon or later kita bakal diajak untuk melihat ya, apakah rejection yang terjadi pada dolar indeks ini itu bisa ngebantu Bitcoin untuk naik dulu, minimal ngetes lagi ke level $27.000. Ya, kalau sampai saat ini sih ya saya lihatnya nanti tergantung balik lagi ya di hari Rabu itu CPI news akan seperti apa. Sampai dengan hari Rabu nanti saya mungkin nggak akan terlalu banyak activity di trading, kecuali memang ada setup yang bagus banget. Ya, kalau misalkan ada setup yang bagus banget, itu pun kelihatannya saya akan trading di luar daripada Bitcoin. Jadi saya pasti akan cari opportunity untuk altcoins-nya. Dan buat teman-teman yang sekalian udah follow kita di Telegram, besok baru akan kita update kembali untuk analisis terakhir yang kita sedang follow up sama-sama. Jadi teman-teman harap bersabar dan sampai jumpa kembali untuk di update day to day yang berikutnya. Terakhir itu kita update di Solana ya. Jadi kita bakal lanjut ke Solana day 3 update. So, buat Bitcoin saat ini kita konsolidasi, range areanya masih sama, channel, kemudian patokan teman-teman juga lihat di sini kita punya VWAP. Kalau misalkan dia berhasil reclaim VWAP, dan kalian bisa expect dia balik retest sampai ke $26.200, itu yang paling dekat ya. Lebih tinggi lagi
baru kita ngomongin dia masuk ke dalam area sell side imbalance, yang mana pada satu titik itu bisa men-trigger lebih banyak sellers untuk masuk kembali. Oke, so overall bias still sellers. Kalau dia lihat dia mengalami retracement, ya antisipasi untuk potensi lower high. Itu saja dari saya teman-teman sekalian. So kalau misalkan harga Bitcoin turun, tadi kita sudah bahas. Kalau misalkan dia naik, teman-teman juga tahu harus berbuat apa. Buat saya personally, overall bias masih sama, yaitu bearish. Jadi kita lihat dulu bagaimana movement Bitcoin pekan ini. Kalau misalkan si dollar index dan fundamental di hari Rabu itu bisa mengubah sentimen secara masif, maka teman-teman nanti kita akan updatekan kembali buat teman-teman sekalian. So God bless buat teman-teman dan happy Monday everyone. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.